Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita dipertemukan lagi ya di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi keimanan ketakwaan kita semakin meningkat dan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah dunia burung ya. Ini adalah macam-macam burung ya. Walaupun bukan di kebun binatang, tetapi sebagai masyarakat itu juga senang di dalam memelihara bermacam burung yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih diberi umur panjang, sehingga dengan umur tersebut kita bisa saling mengingatkan ya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada hal yang baik dan untuk meninggalkan juga hal yang tidak baik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Menjalankan perintah agama tentunya atas dasar keimanan dan ketakwaan kita. Dilaksanakan tentunya dengan cara penuh kesabaran dan keikhlasan, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat, mendengar, dan merasakan. Kalau kita pahami secara detail ya, dengan adanya panca indera mata, kita bisa melihat alam sekitar yang ada di dunia ini. Hal ini bukan berarti kita lebih baik kepada ataupun daripada orang yang tidak bisa melihat dengan panca indera. Karena hakikatnya hati pun bisa merasakan ya. Merasakan bagaimana keterkaitan dengan hakikat hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat tentunya apa yang kita lihat yang baik-baik saja, yang tidak baik tentunya berusaha untuk menghindari ya, segera baca istighfar dan untuk tidak melanjutkan pada hal-hal melihat yang tidak baik. Karena di dunia elektronik sekarang ini, di dunia yang serba canggih seperti ini, dunia internet ya, dunia telekomunikasi yang memakai handphone ya, dan memakai alat-alat komunikasi yang canggih, sehingga apapun yang terjadi di muka bumi dapat kita lihat ya, secara kasat mata di mana kejadian tersebut. Inilah kemajuan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang ada di saat ini.
Seolah-olah dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia semakin sempit. Sebenarnya bukan demikian. Hanya saja dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kemudahan insya Allah akan dapat kita peroleh. Kita harus hati-hati di dalam melihat sesuatu. Kita harus hati-hati di dalam mendengarkan sesuatu, ya. Dan kita juga hati-hati dalam merasakan segala sesuatunya. Karena semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan di dalam surat Yasin, ya, salah satu di antaranya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Itu insya Allah nanti di alam akhirat, ya, mulut kita ini dikunci, tangan bicara, dan kaki menjadi saksi tentang apa yang kita perbuat ketika di dunia. Jadi jangan merasa mentang-mentang sendirian kemudian kita bebas untuk berbuat segala sesuatunya. Tidak. Semua itu akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya. Untuk itu kita tidak lepas dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran maupun apa yang diperintahkan di dalam Al-Hadis. Kita berusaha untuk mengamalkan, ya, isi kandungan Al-Quran, isi kandungan Al-Hadis, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berusaha untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan di dalam ajaran atau dalam aturan tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya rasa, orang bisa merasakan manis getir di dalam hidup dan kehidupan ini. Ya. Bisa juga merasakan pahit, pedas, ya, getir, merasakan dingin, merasakan panas, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus bersyukur. Ya. Kita bisa melihat, tentunya kita harus bersyukur. Ya. Mari penglihatan kita ini, kalau yang bisa membaca, tentunya kita berbanyak memperdalam isi kandungan Al-Quran, ya, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran maupun apa yang di dalam Al-Hadis. Kita pelajari. Tentunya kita maklum bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman hidup untuk capai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan itu merupakan kitab suci, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, ya, digunakan untuk memperoleh suatu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat bagi pemeluk agama Islam. Jadi orientasi kita ini bukan hanya dunia saja, tetapi hakikat tujuan akhir adalah di akhirat. Ya. Bahkan boleh dikata di dunia ini hanya sementara, sedangkan akhirat selama-lamanya ataupun abadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga kita mendengar. Usahakan, ya, pendengaran kita ini, ya, digunakan dengan yang baik-baik. Misalnya ada tausiah, ya, kita dengarkan. Ya. Ada kritik saran yang sifatnya progresif ataupun membangun, ya, kita laksanakan. Dan apapun masukan dari telinga kita, tentunya ada penyaringan. Yang baik kita terima, dan yang tidak baik tentunya kita tinggalkan. Ya. Karena kalau kita masa bodoh, ini berarti kita tidak berkeinginan untuk lebih maju. Padahal tantangan dalam hidup ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin.
Jadi untuk hari ini kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Atau dengan kata lain, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, hal tersebut apakah dapat kita tercapai atau tidak, itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Karena kalau tidak sampai hari ini lebih baik hari kemarin, itu kita semua ini tergolong insan yang rugi. Hari ini sama dengan hari kemarin saja kita tergolong rugi. Terlebih hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Nah, untuk bisa hari ini harus lebih baik dari kemarin, tentunya kita banyak-banyak mawas diri, banyak-banyak evaluasi diri. Terima saran dan kritik dari siapapun. Kalau memang itu benar, nggak usah kita ingin malu ya untuk menerima ataupun mengamalkannya. Ya. Karena tuntutan hidup dan kehidupan ini, ya, kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Ya. Bahkan kewajiban untuk mencari ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin muslimat, dan mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi istilahnya itu pendidikan seumur hidup, ya. Nah, mari kita terapkan. Berapapun usia kita tetap ya, berusaha untuk berbenah diri supaya lebih baik dan lebih baik. Mungkin itu harapan, mudah-mudahan harapan ini menjadi kenyataan adanya. Sebagai penutup, saya bacakan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri berita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.